kepala otoritas. Saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi. Ketua Komisi ini aktivis. Omongannya itu selalu memberi ilham kepada anggota. Tadi sudah banyak yang merujuk kata-katanya Pak Ketua ini, Pak Ketua. Pak Bas, kira-kira tadi yang ditanya Pak Ketua, yang akan dipindah ke IKN itu yang 3 juta di pusat atau direkrut baru. Kalau dia sudah di pusat dipindah ke sana, kebayang nggak dia rumah di Pamulang, di Bekasi, punya rumah sendiri, begitu dia pindah ke IKN, dia tentu butuh biaya kontrak rumah atau apakah disiapkan. Atau ada juga tunjangan kemahalan harga yang membuat orang itu tertarik. Karena sekarang ini sudah menjadi rahasia umum Pak Bas. Kalau PNS agak nakal-nakal, kurang disiplin, gua pindahin ke IKN loh gitu. Udah mau pingsan dia dengar begitu. Karena dia belum pernah ke sana mungkin. Kalau sudah ke sana mungkin dia malah senyum gitu. Alhamdulillah katanya begitu. Nah mungkin itu juga di satu sisi sosialisasi itu Pak Bas ya. Supaya orang itu tidak seperti tadi. Kayaknya dibuang di situ tuh kayak ketakutan gitu. Padahal bisa jadi lebih enak. Tadi Pak Gus udah siap memboyong semua anaknya, semua istrinya ke apa namanya, semua keluarganya, mohon maaf salah saya mengutip, semua keluarganya, mohon maaf saya. Sekali lagi diralat kayak biar jangan viral. Iya, iya. Jadi semua keluarganya saya luruskan. Jadi mohon nanti di situ penjelasan supaya orang jangan kalau diancam pindah ke IKN itu mau pingsan gitu loh Pak Bas. Dia senang gitu. Oh ternyata di sini ada perbaikan. Tunjangannya bisa 3 kali lipat, berapa kali lipat, saya kira itu perlu dijelaskan. Wamendagri lagi ke toilet, tapi dirjennya ada di sini, sekjennya ada di sini. Ada para wamen masih ada 2 orang. Wamen ada 3 Pak. Ada wamen juga ya? Iya. Wih. Masna wasulasa ini. Iya. Top pokoknya. Tidak hanya istrinya yang lebih dari 1. Lagi-lagi saya merujuk kepada statementnya Pak Ketua. Jangan sampai kerjaan sunnah dikerjakan, yang wajib tidak dilakukan. Gitu loh. Mendagri ini kan bapaknya pembina politik di Republik Indonesia ini. Karena itu pendidikan politik itu penting. Gen Z itu sudah tidak terlalu tertarik ikut memilih. Meskipun partisipasi pemilih di Republik Indonesia ini lebih tinggi dari Amerika Serikat. Masih lebih baik. Tapi bukan berarti Mendagri tidak punya tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik. Kalau KPU melakukan pendidikan pemilih, kalau Depdagri pendidikan politik, maka Dirjen yang menangani pendidikan politik itu anggarannya harus ditambah supaya melek politik ini orang Indonesia ini. Jangan 5 tahun sekali saja orang diajari politik. 5 tahun harus dididik politik. Pak Wamen. Pak Bahtiar. Ya. Pak Bahtiar nggak ada pesan sama saya. Nggak ada. Nggak ada. Saya cuma melihat saja pentingnya pendidikan politik. Pak Bahtiar senyum-senyum, Pak. Kalau senyum ya itu haknya dia lah. Ya namanya suruh ditambah ya pasti senyum dia. Waktunya Kiai. Ya, satu kali lagi Pak. Oke. Jangan sampai Pak Wamen tadi jelaskan, Rektor IPDN studi banding ke Cambridge. DPR aja dibatalin semua kunjungan ke luar negerinya. Ini rektor atau direktur IPDN ke Cambridge. Padahal IPDN itu bakal jadi camat, bakal jadi apa gitu. Apa urusannya sama Cambridge? Apa urusannya sama Cambridge? Lebih penting mendidik politik anak bangsa daripada ke Cambridge itu. Terakhir Pak Ketua, mohon maaf ini. Perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ini kan juga ada kontribusinya Mendagri, Pak
Wamendagri. Perbatasan itu bukan saja kita lihat patok, tapi lihat rakyat. Kalau rakyatnya sejahtera, patok nggak akan berubah. Tapi kalau rakyat tidak sejahtera, patoknya itu dirubah sama rakyatnya sendiri. Supaya ikut negara lain. Supaya ikut negara lain. Maka mensejahterakan rakyat di perbatasan itu menjadi prioritas. Gitu loh. Supaya patoknya tidak dipindah oleh rakyat kita sendiri. Supaya mereka masuk ke negara lain. Yang kedua, tidak salah Pak BNPP. Di setiap perbatasan tuh bikin bendera tuh yang besar Pak. Yang tinggi tiangnya tuh. Kehormatan bangsa itu ada di situ. Kayak di Turki itu kalau kita lihat itu bendera besar-besar berkibar. Setiap perbatasan kasih bendera yang besar Pak. Biar orang tahu ini Indonesia. Tapi juga bukan cuma benderanya yang berkibar. Rakyatnya sejahtera, pelayanan publiknya bagus. Bisa makan, bisa berobat dengan gampang. Nanti kalau enggak benderanya dirobohin juga sama orang rakyat tuh. Itu aja Ketua. Mohon maaf kelebihan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Romi tadi semangat karena baru menikah, kalau Kiai baru menikahkan anak. Jadi semangat juga beliau. Memang urusan